Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 materi 5 yang beranggotakan Lili Suryani, Mala Mahfuzoh, dan saya sendiri Rosalinda Sakinah yang akan menjelaskan materi tentang referensi dan daftar pustaka. Langsung saja ke pembahasan materinya. Pembahasan yang pertama adalah referensi. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Biasa dikenal dengan sebutan rujukan, atau segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu ide atau dapat juga gagasan, teori atau argumentasi supaya bisa mempertegas maksud yang ingin kita utarakan atau yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan tulisan atau juga dapat menggunakan lisan. Kemudian ada tujuan referensi. Tujuan referensi yang pertama ada memperkuat argumentasi, yang kedua menghindari plagiarisme, yang ketiga menghargai karya orang lain, dan yang keempat dapat memberikan informasi kepada para pembaca. Materi selanjutnya adalah kutipan. Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal atau populer, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronik. Kutipan adalah pungutan, petikan, nukilan, dan sitat. Karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jenis kutipan terbagi menjadi dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pengutip ide atau konsep orang lain sesuai dengan tulisan atau kalimat aslinya. Kutipan langsung terbagi menjadi dua, ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek kurang dari 3 baris diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Kutipan langsung panjang lebih dari 3 baris diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Ditulis dengan paragraf tersendiri berjarak 10 spasi dari margin kiri teks 1 spasi. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Kutipan tidak langsung dibagi menjadi dua bagian. Ada kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung yang terdiri dari satu alinea atau kurang. Dan kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan tidak langsung yang terdiri lebih dari satu alinea. Materi selanjutnya adalah parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain tanpa mengubah maknanya. Parafrase digunakan oleh penulis untuk memberi penekanan yang agak berlain dari penulis asli. Ciri parafrase yang pertama, bentuk tuturan berbeda, makna tuturan sama, substansi tidak berubah, bahasa atau cara penyampaian berbeda. Jenis parafrase terbagi menjadi dua. Ada parafrase bebas dan parafrase terikat. Parafrase bebas ialah satu jenis parafrase yang tidak mewajibkan penulis untuk menggunakan kata-kata asli yang digunakan dalam karya sastra rujukan untuk membangun karya sastra yang lain, namun tetap mempertahankan inti dan makna dari karya sastra tersebut. Yang kedua ada parafrase terikat. Parafrase terikat adalah suatu bentuk parafrase yang mewajibkan pengguna dalam menggunakan kata-kata asli dalam karya sastra rujukan dan kemudian ditambah dengan kata-kata lain untuk membangun karya sastra lain dengan bentuk yang lebih berbeda. Namun, makna dan intinya harus sama. Langkah-langkah parafrase. Yang pertama, baca dan pahami teks yang akan disadur. Yang kedua, tulis ulang gagasan yang ada dalam teks. Yang ketiga, buatlah daftar kata kunci yang mengarah pada tema. Yang keempat, bandingkan tulisan parafrase dengan naskah asli. Yang kelima, gunakan tanda petik ganda untuk istilah-istilah khusus dan terminologi yang akan Anda pinjam dari naskah asli. Yang keenam, tuliskan sumber halaman dan referensi dari sumber pustaka. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai gaya sitasi dan daftar pustaka. Sitasi diartikan sebagai referensi yang berasal dari buku, artikel jurnal, naskah arsip, koran, situs web, laporan, dan lainnya. Sitasi berisi informasi yang jelas mengenai sumber tersebut. Langkah-langkah menulis sitasi seperti yang telah diturunkan sebelumnya. Menulis sitasi harus memperhatikan pakem setiap gaya penulisan sitasi. Untuk memudahkan kamu menulis sitasi, berikut ini adalah cara menulis sitasi dalam beberapa tahap.
Yang pertama, tentukan terlebih dahulu gaya penulisan sitasi yang akan dipakai. Setiap kali melakukan pengutipan, perhatikan jenis sitasi langsung dan sitasi tidak langsung. Selain itu juga, kamu harus memperhatikan apakah sitasi ditulis di daftar pustaka, endnote, footnote, dan body note. Setelah itu perhatikan ketentuannya. Menulis sitasi berdasarkan gaya penulisan sitasi. Misalnya, bila kamu menggunakan apostyle, maka perhatikan ketentuan penulisan sitasi yang terletak di footnote, body note, dan daftar pustaka. Perhatikan pula ketentuan apostyle dalam penulisan sitasi langsung atau tidak langsung. Tujuan dilakukannya sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari plagiarisme. Kemudian, contoh gaya penulisan sitasi dan daftar pustaka menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan A, B, atau C, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi. Daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. Contoh yang pertama adalah buku. Penulis 1, penulis 2, dan seterusnya, titik, nama belakang, nama depan disingkat, titik, tahun publikasi, titik, judul buku yang harus dicetak miring, titik, edisi, penerbit, titik, tempat publikasi. Contoh yang kedua yaitu proceeding, seminar, atau konferensi. Penulis 1, penulis 2, dan seterusnya, titik, nama belakang dan nama depan disingkat, titik, tahun publikasi, titik, judul artikel, titik, nama konferensi yang harus dicetak miring, titik, tanggal, bulan dan tahun, kota, negara, titik, halaman. Contoh yang ketiga adalah artikel. Penulis 1, penulis 2, dan seterusnya, nama belakang, nama depan disingkat, titik, tahun publikasi, titik, judul artikel, titik, nama jurnal yang harus dicetak miring, titik, volume atau nomor, titik, 2, halaman, titik. Kemudian contoh yang keempat adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Penulis nama belakang, nama depan disingkat, titik, tahun publikasi, titik, judul, titik, skripsi, tesis atau disertasi harus dicetak miring, titik, universitas. Contoh yang kelima adalah website. Penulis nama belakang, nama depan harus disingkat, titik, tahun, titik, judul yang harus dicetak miring, titik, alamat uniform resources locator atau URL, titik, tanggal akses. Simpulan dari materi hari ini yaitu referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dengan ada dua sumber referensi yaitu kutipan dan parafrase. Sedangkan daftar pustaka adalah daftar yang ada dalam karya ilmiah yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.